Langsung lagi namanya Fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat pelajari materi pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang pandas. Sebelum saya memulai penjelasannya, kebaiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum mulai penjelasannya, saya akan perkenalkan diri. Nama Dodi Fairozi, NIM 2002010035, Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, kelas A2, dosen pengampu Joni Karman MKOM, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, melanjut ke materinya. Langsung saja. Pengenalan pandas dalam Python. Kita langsung pengenalannya. Pandas adalah sebuah library berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan dan berkinerja tinggi untuk bahasa pemrograman Python. Dengan kata lain, pandas adalah library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk analisis atau tabel, yaitu tabel. Pandas melakukan tugas penting seperti menyelaraskan data untuk perbandingan dan penggabungan set data, penanganan data yang hilang, dan lain-lain. Itu telah menjadi sebuah library de facto untuk pemrosesan data tingkat tinggi dalam Python, yaitu statistik. Pandas pada mulanya didesain untuk menangani data finansial, dikarenakan alternatif umum adalah menggunakan spreadsheet, misalnya Microsoft Excel. Jadi pandas digunakan. Struktur data dasar pandas dinamakan data frame. Data frame itu adalah sebuah koleksi kolom berurutan dengan nama dan jenis. Dengan demikian merupakan sebuah tabel yang tampak seperti database di mana sebuah baris tunggal mewakili sebuah contoh tunggal dan kolom mewakili atribut tertentu. Dia harus dicatat di sini bahwa elemen dalam berbagai kolom mungkin berapa jenis yang berbeda. Dengan adanya fitur data frame memudahkan untuk membaca sebuah file dan menjadikannya tabel. Kita juga dapat mengolah suatu data dengan menggunakan operasi seperti join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya yang terdapat pada SQL. Banyak format file yang dapat dibaca menggunakan pandas seperti file txt, csv, dan tsv, dan lain-lainnya.
Untuk lebih memahami Pandas, maka penulisan akan melakukan praktik langsung pada Jupyter Notebook dengan menggunakan data audit risk. Sumber datanya ini ttp arsip.ics.ci.edu/ml/data-c ts/diabetes. Lanjut. Satu, untuk menggunakan Pandas, import Pandas sebagai PD. Contohnya seperti import Pandas ASPD. Contohnya import Pandas ASPD, bisa dicoba. 2, import NumPy sebagai NP. Contohnya seperti ini, import NumPy ASNP. Nomor 3, untuk membuat data frame digunakan sinteks berikut: Pandas data frame kurung data index columns data IP dan copy dengan keterangannya: A. Indeks merupakan label untuk baris. B. Kolom merupakan label untuk kolom. C. Data IP merupakan tipe data per kolom. Dan D. Copy digunakan untuk menyalin data default false. Defaultnya false. Nah, lanjut. 4. Karena penulisan menggunakan data yang didapatkan dari sumber yang tertera, penulisan langsung mengimpor data tersebut yang sudah terletak pada Jupyter Notebook sebagai berikut. Ini contohnya. In sama dengan pd.read garis bawah CSV dalam kurung audit garis bawah CSV delimiter sama dengan tandanya tutup kurung. In head buka kurung tutup kurung. Head buka kurung tutup kurung merupakan fungsi dasar untuk series yang berfungsi untuk menampilkan n data pertama. Adapun output dari script di atas adalah adapun fungsi dasar untuk series antara lain: A. Axis berfungsi untuk menampilkan data label, baris, dan kolom. B. Dtypes berfungsi untuk menampilkan daftar tipe data setiap kolom. C. Empty akan bernilai true jika deret ada yang kosong. D. Values berfungsi untuk mengubah deret menjadi n-array dan kurung n dimensional array kurung. E. Head kurung tutup kurung berfungsi untuk menampilkan n data pertama. F. Tail buka kurung tutup kurung berfungsi untuk menampilkan n data terakhir. Lanjut. Yang kelima, bagaimana menerapkan fungsi dasar series. Contohnya ini in.axis in.mpt
yang tadi. In titik details, in titik size, dan type dalam kurung in. Lanjut yang keenam, untuk mengetahui dimensi atau ukuran baris kolom yang ada pada data, maka dapat dilakukan dengan skrip berikut. Ya, contohnya seperti ini. Pandas titik core titik frame titik data frame. Ini contohnya pembuatannya. Yang ketujuh, mengetahui gambaran data yang detail. Contohnya seperti ini, singkat. In titik info buka kurung tutup kurung. Yang kedelapan, memilih sebuah kolom yang ada pada data kemudian dimasukkan dalam variabel baru dan menampilkan 10 data pertama. Contohnya seperti ini. Ris 1 sama dengan in dalam kurung ris. Ris 1 titik head dalam kurung 10. Yang ke-9, mengetahui tipe data dari variabel baru yang telah dibuat, tipe ris. Ini contohnya tipe ris. Yang ke-10, mengubah tipe series ke dalam array dengan values. Contohnya seperti ini. Ris 1 titik values telah menyeleksi, mengiris data frame dengan fungsi dan mengiris ini. 1 log untuk seleksi dengan menggunakan label atau bilangan bulat. 2 inlog untuk seleksi dengan menggunakan bilangan bulat. Menambahkan baris dengan fungsi append buka kurung tutup kurung. Menghapus baris dengan fungsi del dalam kurung index, axis sama dengan 0. Axis sama dengan 0 berarti menghapus panjang baris. Kegunaan axis dengan 0 untuk menghapus baris. Lanjut. Yang ke-11, memilih baris kelipatan 3 dengan semua kolom dan menampilkan 10 data pertama. Contohnya seperti ini. Contohnya in titik inlog dalam kurung titik 2 titik 2 3 titik 2 titik head 10 head dalam kurung 10. Yang ke-12, menyeleksi data di mana kolom ris bernilai 1 dan menampilkan 10 data pertama. 12. Contohnya seperti ini. In 2 sama dengan in dalam kurung in titik ris sama dengan 1. In 2 titik head buka kurung tutup kurung. Yang ke-13, menambahkan kolom baru pada data frame. Ini hasil sama dengan lulus. In titik head buka kurung tutup kurung. Yang ke-14,
Seleksi beberapa kolom yang terdapat pada data frame ini. Data frame ini contohnya seperti ini. int3 sama dengan int kurung sektor sama dengan score, location garis bawah id, parara garis bawah a, parara garis bawah b, audit garis bawah ris, tutup kurung. int3 titik head tutup kurung. Menyeleksi data di mana variabel ris sama dengan 1 dan location id sama dengan 8. int filter sama dengan int2 dalam kurung int2 titik ris sama dengan 1 tutup kurung, dan int2 titik location garis bawah id sama dengan 8 tutup kurung. int filter garis bawah filter. Contoh yang ke-15. Nomor 16, melihat beberapa data yang sesuai dengan kondisi setelah dilakukan filtering. Contohnya int garis bawah filtering titik count tutup kurung. Lanjut. Nah, yang berikutnya itu adalah menginstal Pandas, tentang menginstal Pandas. Jadi di sini Pandas secara default tidak tersedia pada modul standar di saat pertama kali instalasi Python, dan kita haruskan untuk melakukan instalasi terlebih dahulu sebelum menggunakan untuk dapat menginstal Pandas. Kita bisa menjalankan perintah dengan menggunakan pip atau bisa menggunakan Anaconda. pip install Pandas dengan menggunakan library Anaconda. Kita bisa menginstalnya dengan perintah berikut. Ini cara menginstal dengan cara pip install Pandas ya. Ini cara instalnya menggunakan library Anaconda. Ini Conda install Pandas. Yang kedua, mencoba series. Series ini merupakan struktur data dasar dalam Pandas. Series diibaratkan sebagai array satu dimensi, sama halnya dengan NumPy array. Hanya bedanya mempunyai indeks, dan indeks tersebut dapat kita kontrol dari setiap elemen tersebut. Perintah dasar untuk membuat sebuah series dengan Pandas adalah Pandas series kurung data indeks di data type dan copy. Parameter data diisi. Parameter data diisi dengan data yang akan dibuat series. Struktur data yang bisa ditampung berupa integer, float, dan juga string. Parameter indeks diisi dengan indeks dari series. Jumlah indeks harus sama dengan jumlah data. Jika kita tidak mengisi parameter indeks, maka series akan memiliki indeks integer, seperti halnya array. Bisa parameter dtype diisi dengan tipe data dari
series dan parameter copy. Untuk copy data secara default akan bernilai false. Lanjut. 3. Mencoba data frame. Data frame data frame merupakan tabel atau data tabular dengan array 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Setiap kolom pada data frame merupakan objek dari series dan baris terdiri dari elemen yang ada pada series. Contoh berikut menunjukkan pembuatan data frame yang sederhana. Kita langsung ke contohnya saja. Contohnya seperti ini. Saya buat di import pandas ASPD, import numpy ASNP, dicet sama dengan buka kurung negara titik 2 buka kurung Indonesia, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat, tutup kurung. Ibu kota Jakarta, Tokyo, New Delhi, Beijing, Washington, D.C, tutup kurung. Luas titik 2 buka kurung 1905, 377972, 9287, 9597, 9834, tutup kurung. Populasinya titik 2 dalam kurung 264,135,1357,5298, tutup kurung. DF sama dengan PD titik data frame dalam kurung dicek print dalam kurung DF output, dan hasilnya jadi seperti ini. Negara, ibu kota, luas, populasi. Indonesia, Jakarta. Negara Indonesia, ibu kota Jakarta, luas 1905, populasinya 264. Negara Jepang, ibu kota Tokyo, luas 377.972, populasinya 143. Negara India, ibu kota New Delhi, luas 3287 dan populasinya 1252. Negara Cina, ibu kotanya Beijing, luasnya 9597, populasinya 1357. Dan negara terakhir, negara Amerika, negara Amerika Serikat, ibu kota Washington, luas 9834, populasinya 5298. Lanjut.
Belajar dengan perdalaman data manipulation with Pandas part 2. Hal utama yang perlu kamu lakukan adalah mempersiapkan kompetisi dan portofolio datamu sebanyak-banyaknya. Dengan membangun portofolio, kamu sudah membangun fondasi untuk siap berkarir menjadi seorang data analis di industri data. Yang pertama, data menerapkan teknik penggabungan. Setelah sudah mengenal lebih tentang Pandas, melakukan indexing, slicing, dan transformasi di bagian sebelumnya. Di bagian ini akan dilanjutkan pembelajaran lebih mendalam seputar fungsional Pandas secara lebih advance. Hal ini mencakup menggabungkan beberapa data frame, memformat ulang bentuk data agar data siap untuk dilakukan proses selanjutnya, analisis atau prediksi. Pada modul part 2 ini kamu akan menerapkan teknik penggabungan data antar series dan data frame dengan menggunakan kontak, merger, dan join. 2. Tingkat kompetisi pengelompokan data. Kamu juga akan menerapkan teknik pengelompokan untuk mengurangi jumlah data sehingga dapat memperdalam pemahaman konsep dan menerapkan teknik pivot, merge, stack, dan unstack pada data frame untuk memformat ulang bentuk data. Selain itu, tentunya dapat memahami konsep dan menerapkan teknik group by dan aggregation untuk mengurangi jumlah data. Lanjut. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang Pandas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga yang mendengar bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.